lagi bersama saya Angela Livia Simandoang. Kali ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran. Oke guys, berikut pemaparannya. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Nah, di dalam strategi pembelajaran ini terdapat model-model pembelajaran. Nah, kita akan membahas model yang pertama, yaitu model strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Nah, SPPKB ini adalah model pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir. Artinya, tujuan yang ingin diperoleh SPPKB ini adalah bukan sekedar siswa dapat menguasai sejumlah materi pelajaran, akan tetapi bagaimana siswa dapat mengembangkan gagasan dan ide-ide melalui kemampuan berbahasa secara verbal. Nah, selanjutnya ada tahap-tahap pembelajaran dalam SPPKB, yaitu yang pertama tahap orientasi, yang kedua tahap pelacakan, yang ketiga tahap konfrontasi, yang keempat tahap inquiry, yang kelima tahap akomodasi, dan yang terakhir yaitu tahap transfer. Selanjutnya, ada karakteristik strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB ini. Yang pertama yaitu proses pembelajaran melalui SPPKB ini menekankan kepada proses mental siswa secara maksimal. Yang kedua yaitu SPPKB ini dibangun dalam nuansa dialogis dan proses tanya jawab secara terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu SPPKB ini adalah model pembelajaran yang menyadarkan pada dua sisi yang sama pentingnya, yaitu pada posisi proses dan hasil belajar. Nah, selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dalam SPPKB ini. Yang pertama yang menjadi kelebihannya yaitu melatih daya pikir siswa dalam menyelesaikan masalah yang ditemukan dalam kehidupannya. Yang kedua, siswa lebih siap menghadapi setiap persoalan yang disajikan oleh guru. Yang ketiga yaitu siswa diprioritaskan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, memberi kebebasan untuk mengeksplor kemampuan siswa dengan berbagai media yang ada. Yang menjadi kekurangannya yaitu SPPKB ini membutuhkan waktu yang relatif banyak, sehingga jika waktunya sedikit, maka pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya yang menjadi kekurangannya, siswa yang memiliki kemampuan berpikir yang rendah akan kesulitan untuk mengikuti pelajaran karena siswa selalu akan diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah yang ditujukan. Selanjutnya, yang menjadi kesimpulan dalam strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB ini menggunakan 3 metode, yaitu metode diskusi, yang kedua metode tanya jawab, dan yang ketiga adalah metode survei masyarakat. Oke teman-teman, model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran kooperatif. Nah, model kooperatif ini bukanlah sesuatu hal yang baru lagi untuk kita. Nah, kooperatif ini selalu menekankan terhadap kelompok untuk saling bekerja sama. Nah, tujuan dari kooperatif ini yaitu siswa belajar bersama sebagai satu tim dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran kooperatif, yaitu tujuannya menurut Johnson, tujuan pokok belajar kooperatif adalah memaksimalkan belajar siswa untuk peningkatan prestasi akademik dan pemahaman baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, tujuan-tujuan pembelajaran ini mencakup 3 jenis tujuan penting, yaitu yang pertama hasil belajar akademik, dan yang kedua yaitu penerimaan terhadap keragaman. Nah, dan yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan sosial. Nah, selanjutnya ada unsur penting dan prinsip utama pembelajaran kooperatif ini.
Yang menjadi unsur pentingnya yaitu satu, saling ketergantungan yang bersifat positif antara siswa. Yang kedua yaitu interaksi antara siswa semakin meningkat. Yang ketiga, tanggung jawab individual. Yang keempat, keterampilan interpersonal dan kelompok kecil. Nah, selanjutnya prinsip-prinsipnya adalah pertama, penghargaan kelompok yang akan diberikan jika kelompok mencapai kriteria yang ditentukan. Nah, yang kedua, tanggung jawab individual bermakna bahwa suksesnya kelompok tergantung pada belajar individual semua anggota kelompok. Nah, selanjutnya kelebihan pembelajaran kooperatif ini. Satu, melalui pembelajaran kooperatif ini, siswa tidak perlu menggantungkan pada guru akan tetapi dapat menambah kepercayaan berpikir sendiri. Nah, yang kedua, pembelajaran kooperatif dapat menambah kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan-gagasan dengan kata verbal dengan membandingkan ide-ide orang lain. Oke, selanjutnya kekurangan pembelajaran kooperatif ini. Nah, yang menjadi kekurangannya, penilaian yang diberikan dalam kooperatif ini didasarkan pada hasil kerja kelompok. Nah, berarti ini bukan secara individual. Nah, yang kedua, keberhasilan kooperatif ini dalam upaya mengembangkan kesadaran kelompok memerlukan periode waktu yang cukup panjang. Oke, yang selanjutnya implikasi model pembelajaran kooperatif ini. Menurut Davidson memberikan sejumlah implikasi positif. Yang pertama yaitu kelompok kecil memberikan dukungan sosial untuk belajar. Yang kedua yaitu kelompok kecil menawarkan kesempatan untuk sukses bagi semua siswa. Yang keempat yaitu suatu masalah idenya cocok didiskusikan secara kelompok sebab memiliki solusi yang dapat didemonstrasikan secara objektif. Oke guys, sekian penjelasan saya mengenai model-model strategi pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Di rumah aja ya. Shalom.